Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Dampak kebakaran tempat pembuangan akhir sampah Penuja di Kabupaten Tegal terus meluas. Warga mulai terserang asap sehingga mengalami gangguan pernapasan. Pembunuhan 7 bayi hasil hubungan insest dengan putri kandung di Banyumas ditetapkan sebagai tersangka. Ia mengaku setubuhi putrinya dan bunuh bayi atas nasihat guru spiritual untuk menjadi kaya. Polisi tangkap pengedar sabu-sabu jaringan internasional dengan barang bukti sabu-sabu 4,2 kg. Kita ke informasi pertama, diduga karena hubungan pendek arus listrik, sebuah rumah di Desa Tumpang Krasa Kudus ludes dilalap api. Satu rumah, Mas. Ini lokasinya. Dari video amatir warga, kebakaran terjadi saat rumah dalam kondisi kosong karena pemiliknya sudah meninggal dunia. Besaran kobaran api membuat isi rumah ikut terbakar. Selama ini, rumah sesekali dikunjungi cucu pemilik. Pada saat kejadian, 2 cucu pemilik rumah sedang bermain PlayStation. Menurut saksi, api diduga bersumber dari korsleting arus listrik. Api baru bisa dipadamkan setengah jam kemudian setelah 3 mobil pemadam dikerahkan. Kebakaran tempat pengolahan akhir atau TPA sampah Penuja di Kabupaten Tegal kian parah dan meluas. Sejumlah anak terpaksa dievakuasi ke tenda-tenda karena sesak nafas akibat polusi asap. Tim gabungan pemadam kebakaran PMI dan BPBD hingga Rabu pagi terus berupaya memadamkan titik-titik api di TPA Penuja di Desa Penuja, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal. Kebakaran belum sepenuhnya teratasi. Dampaknya, asap pekat terus meluas ke kawasan permukiman warga dan jalan raya. Tebalnya kabut asap membuat jarak pandang menjadi kian pendek antara 3 hingga 5 meter. Petugas BPBD tidak mau mengambil resiko sehingga anak-anak dan perempuan dievakuasi ke tenda-tenda. Rata-rata mereka mengalami sesak nafas, batuk-batuk hingga mata perih. Ini polusinya sudah cukup berat ya, sehingga ini perlu ada kewaspadaan dari masyarakat ya. Sehingga nanti untuk kegiatan masyarakat di luar rumah kami anjurkan masyarakat untuk menggunakan masker. Meski kondisi asap pekat terus meluas, sebagian warga memilih tetap bertahan di rumah. Petugas imbau warga mengenakan masker agar tidak terpapar polusi asap. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Berita selanjutnya, Kepolisian Resort Kota Banyumas akhirnya menetapkan pria yang membunuh 7 bayi hasil hubungan insest dengan putri kandungnya sebagai tersangka. Tersangka mengaku membunuh bayi-bayi tak berdosa itu sebagai syarat untuk menjadi kaya atas nasihat seorang guru spiritual. Pria berinisial R, 57 tahun, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Ia terbukti membunuh 7 bayi hasil hubungan terlarang dengan putri kandungnya berinisial E, 25 tahun sepanjang tahun 2013 hingga 2021. Setiap kali putrinya melahirkan, bayi langsung dibunuh lalu dikubur di pekarangan. Sedangkan putrinya saat ini masih berstatus sebagai saksi korban. Penetapan R sebagai tersangka setelah polisi secara maraton memeriksa saksi korban, ibu korban, tetangga, dan pekerja yang menemukan kerangka bayi. Selama 10 tahun, R berusaha menutup rapat aksi bejatnya. Ia mengancam korban dan ibunya akan dibunuh jika melaporkan tindakannya ke polisi. Yaitu dokter Januari. Sehingga kami perlu melakukan penelitian lebih lanjut, melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap keterangan-keterangan. Sehingga untuk saat ini kami masih menetapkan satu tersangka atas nama Rudi, dan tidak menutup kemungkinan ya tersangka ini bisa bertambah. Tetapi kami butuh penelitian, pendalaman daripada keterangan maupun alat-alat bukti yang kami dapatkan untuk saat ini. Dari hasil keterangan saudari
E, begitu juga saudari S yang merupakan ibu daripada saudari E, bahwa mereka melakukan itu tidak melaporkan karena mereka ini di bawah ancaman. Bahwa memang ini juga diakui oleh saudari S yang merupakan ibu daripada saudari E, bahwa apabila ini diketahui orang banyak, ya, maka mereka akan dibunuh. Tersangka tidak mengelak semua tuduhan. Ia mengaku menyetubuhi putri kandungnya lalu membunuh 7 bayi dari hasil hubungan terlarang itu atas nasihat guru spiritualnya di Klaten. Semua dilakukan sebagai syarat untuk menjadi kaya. Tega, Pak. Tega, Pak. Sendiri kenapa tega? Pak Rudi. Itu kan anakmu sendiri, kenapa tega? Kenapa tega? Sebabnya apa? Bisikan apa? Bisikan siapa yang nyuruh? Orang Klaten. Nyuruhnya gimana? Jika kamu ingin kaya, anak kamu berhenti sampai 7 kali. Sekarang kaya nggak, Pak? Sekarang kaya nggak, Pak? Kamu melakukan itu ngancam nggak? Kamu ngancam nggak melakukan itu? Ya? Ngancam gimana? Kalau kamu ini melapor akan saya. Kasus hubungan inses antara ayah dan putri kandung terbongkar berkat penemuan 4 kerangka manusia pada tanggal 15 dan 21 Juni lalu di pekarangan rumah warga di Kelurahan Tanjung, Purwokerto Selatan, Banyumas. Polisi memastikan terus mengembangkan kasus sehingga jumlah tersangka bisa saja bertambah, termasuk akan menyelidiki guru spiritual tersangka. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Polisi melumpuhkan pelaku pembunuhan terhadap teman kencannya di Sragen. Sebelumnya pelaku membunuh korban dengan mencampur minuman dengan obat-obatan dengan maksud memperkosa korban. Ari Aprian Tanjung asal Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan harus membayar mahal perbuatannya. Ia ditembak polisi karena membunuh seorang perempuan bernama Yuspita yang merupakan teman kencannya pada 21 Juni lalu. Tindakan tegas dilakukan polisi karena pelaku melawan saat ditangkap. Sebelumnya jasad korban ditemukan tertutup daun pisang di sebuah kebun di daerah Kalijambe, Sragen. Sejak awal polisi memastikan korban tewas karena dibunuh lantaran terdapat luka pada bagian kaki, hidung dan mulut mengeluarkan darah. Tersangka mengaku mengenal korban melalui aplikasi kencan dan baru 2 kali kencan. Pada kencan terakhir, niat jahat korban mulai muncul. Ia mengajak korban bertemu di indekosnya di kawasan Ngemplak, Boyolali. Pelaku pun sudah menyiapkan berbagai obat untuk dicampurkan pada minuman es korban. Niat pelaku cuma satu, ingin menyetubuhi korban. Namun rencana itu tidak berjalan lancar lantaran korban pucat dan lemas sehingga pelaku panik. Karena kalut, pelaku membekap mulut korban dan mencekik lehernya hingga tewas. Korban keluar dari rumah, izin orang tuanya untuk bertemu kawan, fotokopi. Nah, setelah ketemu teman-temannya itu kemudian tiba-tiba berkomunikasi dengan tersangka untuk bertemu. Selanjutnya korban mendatangi tempat tinggal tersangka. Tersangka kemudian muncullah hasrat birahinya ya, hasrat ingin melakukan tindakan persetubuhan dengan korban. Kemudian tersangka menyiapkan beberapa jenis macam obat yang ada di rumahnya. Ada 4 macam obat. Masing-masing itu jumlahnya 8 butir, ada yang 6 butir, 6 butir, dan 7 butir. Tetapi tidak digerus bersamaan, tapi digerus secara terpisah. Nah, hasil dari gerusan-gerusan itu, kemudian yang halus-halus dicampurkan sedikit. Campurkan, dimasukkan ke dalam es teh manis yang pertama kali sudah dibeli oleh korban. Polisi masih menyelidiki keterlibatan pacar pelaku dalam kasus ini. Guna memperkuat pasal 338 yang disangkakan pada tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti ponsel, baju korban, dan motor pelaku, serta motor korban. Heri Prastyo melaporkan dari Sragen. Kesal istrinya dicurigai selingkuh dengan pria lain. Seorang suami di Grobogan melampiaskan amarahnya dengan mencoba perkosa keponakannya. Beruntung aksi pelaku gagal karena korban berteriak keras sehingga didengar tetangga. Pria berinisial MZ, 24 tahun, akhirnya ditangkap jajaran kepolisian Resor Grobogan setelah sempat kabur ke Semarang. Pelaku diburu karena mencoba memperkosa keponakannya berusia 17 tahun. Beruntung aksinya digagalkan tetangga. Percobaan perkosaan terjadi lantaran korban kesal istrinya dituding selingkuh dengan pria idaman lain. Kekesalan itu kemudian ia coba lampiaskan kepada keponakannya. Semua direncanakan pelaku dengan baik.
Pelaku pura-pura menjadi istrinya dengan mengirim pesan WhatsApp dan meminta korban datang ke rumah. Pesan itu tidak dicurigai korban sehingga langsung mendatangi rumah pelaku. Namun setiba di rumah, korban tidak menemukan bibinya. Ia hanya menemukan pelaku. Karena tidak menemukan bibinya, korban kemudian ingin langsung pulang, namun dihalangi pelaku. Bahkan usai menutup pintu, pelaku mendorong korban ke kamar dan berusaha memperkosanya. Beruntung korban masih berteriak kencang sehingga didengar para tetangga. Teriakan korban spontan membuat tetangga berdatangan sehingga pelaku takut lalu kabur ke Semarang. Motifnya itu asmara. Ya, pelaku menganggap dirinya ini sebagai korban laki-laki yang tersakiti sehingga melampiaskannya pada keluarga istri daripada pelaku. Itu. Yang modus pelaku itu berpura-pura menjadi istri pelaku, kemudian oleh pelaku mengajak korban ke rumahnya, yang setelah tiba di rumahnya kemudian pelaku melakukan aksinya, perbuatan niatnya dari awal. Ya. Berpura-puranya lewat HP. Berpura-puranya lewat HP. Polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya pakaian korban dan tersangka. Tersangka dijerat dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Gerobokan.